Halo pemirsa Armor History, kembali lagi dengan channel Armor History. Baru-baru ini Intel Admin mendapat kabar terbaru mengenai kondisi konflik Rusia-Ukraina. Dikabarkan Rusia telah melancarkan rentetan serangan rudal yang menghantam kota-kota di Ukraina. Menurut militer Ukraina, rudal diluncurkan dari 4 pesawat Rusia pada Selasa pagi sekitar pukul 7 waktu setempat. Militer Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh 4 rudal diantaranya. Sirine serangan udara juga terdengar di berbagai tempat di Ukraina. Pejabat setempat menghimbau penduduk untuk berlindung dan tinggal sementara di tempat penampungan. Gubernur Mykolaiv Vitaly menyebut, rentetan serangan rudal pada hari Senin dan Selasa ini erat kaitannya dengan pengangkatan Komando Tertinggi Tentara Rusia yang baru, Jenderal Sergei Surovikin. Kemhan Rusia pada hari Sabtu setelah insiden ledakan di jembatan Crimea Mamang langsung mengangkat komandan tertinggi untuk mengganti yang sebelumnya. Dikarenakan banyak kritik dari publik mengenai kinerja para petinggi militer Rusia, dengan beberapa rentetan kekalah pekan lalu. Serangan Rusia kali ini setidaknya menewaskan 19 orang dan lebih dari 100 orang luka-luka. Beberapa bangunan infrastruktur publik pun hancur dan lebih dari 30 kebakaran terjadi setelah serangan ini. Pada Selasa pagi dini hari, beberapa daerah di wilayah Kyiv, Lviv, Sumy, Ternopil, dan Khmelnytskyi mengalami pemadam listrik, dan lebih dari 1.000 orang dikerahkan untuk misi pemadaman dan penyelamatan. Kondisi Ukraina sungguh menjadi sangat kacau dengan serangan ini. Serangan ini juga menimbulkan kemarahan para pemimpin internasional, tak terkecuali Presiden AS, Joe Biden. Secara tegas ia mengutuk serangan Rusia. Biden mengatakan AS akan memberi dukungan kepada Kiev untuk bertahan termasuk memasok sistem pertahanan udara canggih. Selain itu, Jaksa Pengadilan Internasional juga akan melakukan penyelidikan mengenai serangan ini yang menurutnya melanggar kemanusiaan. Namun Kremlin tak tinggal diam. Moskow memperingatkan tindakan AS dan sekutu Eropanya atas keterlibatannya di Ukraina. Rusia akan dengan tegas mengambil tindakan pencegahan yang memadai, termasuk yang bersifat asimetris. Jelas bahwa konfrontasi langsung dengan AS dan NATO bukanlah kepentingan Rusia. Kami telah mengeluarkan peringatan dan berharap Washington dan Eropa Barat lainnya menyadari bahaya eskalasi yang tidak terkendali, kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov. Menurut para analis militer, serangan ini merupakan tampilan terbaru dari pembalasan dendam Vladimir Putin. Mungkin yang menyulutnya adalah insiden ledakan jembatan pekan kemarin. Tetapi penargetannya yang sembarangan terhadap warga sipil Ukraina juga meningkatkan prospek perubahan baru yang mengerikan dalam perang yang brutal. Pasalnya, rudal Rusia merusak jembatan berlantai kaca di Kyiv yang merupakan lokasi wisata populer, mengincar persimpangan pada jam sibuk, dan menjatuhkan rudal di dekat taman bermain anak-anak pada hari Senin. Serangan ini mengingatkan teror pada warga sipil pada hari-hari awal invasi, tetapi telah surut dalam beberapa bulan terakhir, dan Rusia memulainya kembali Senin kemarin. Pesannya sangat jelas untuk dunia, Putin tidak suka dipermalukan, dia tidak akan menerima kekalahan. Dan Putin cukup siap untuk melakukan pembantaian sipil dan teror tanpa pandang bulu sebagai tanggapan atas rangkaian counter-attack Ukraina. Itu sangat sejelas terlihat dari target yang dihancurkan, kerusakan yang ditimbulkan tidak mempunyai dampak militer yang signifikan, jika ada pun hanya berfungsi untuk mencerminkan kebutuhan Putin untuk lancarkan operasi balas dendam. Kemungkinan bahwa Putin dapat menggembar-gemborkan skenario baru yang lebih brutal dalam perang telah melalui beberapa fase strategis sejak invasi pada bulan Februari lalu. Manuver itu telah membebani pikiran para pemimpin politik dan militer di Washington. Reaksi mereka dibumbui dengan rasa ketakutan bahwa Putin kembali melancarkan perang tak berperasaan terhadap warga sipil yang mengingatkan kengerian abad ke-20 di Eropa. Bagaimana menurut kalian para analis militer abal-abal, mengenai manuver Putin dan jenderal barunya ini? Akankah konflik makin berlarut-larut, atau mungkin akan sampai pada eskalasi yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak pihak? Akankah Ukraina menjadi Polandia saat Jerman memulai konflik besar di Eropa pada abad ke-20? Silahkan adu bacot santuy sambil minum vodka di bar Vladimir Putin, di pinggir Donbas.